Jadi ini Mbak Ekan itu banyak sekali. Makanya yang dipajang. Dipajang ini kecil. Kalau dipajang banyak, nanti semua ketutup. Jadi kita nggak sempat ngobrol, hanya ngobrol di balik produk-produk gitu kan. Ya karena kalau teh pasaran itu nanti dipasang. Yang pakai anak-anak, cuma buat mainan, bukan diminum. Halo, apa kabar teman-teman Kagamawan, Kagamawati? Kita punya podcast baru. Ini podcast dari persembahan teman-teman Kagama. Kita kasih judul Kagama Bicara. Kenapa Kagama Bicara? Jadi ini adalah alumni-alumni yang tergabung dalam Kagama yang kita coba bersuara, coba bicara tentang apa aktivitas yang ada sekarang. Nah, pastinya kan kita punya alumni yang luar biasa banyak yang justru kita akan kulik, kita ambil sisi-sisi positif yang dilakukan menjadi inspirasi, kayak seperti misalnya petani bisa, seniman bisa, pengusaha bisa, akademisi bisa, atau apapun yang coba kita rangkum, kita sampaikan di podcast Kagama Bicara, karena kita pengen menjadi semacam database lah. Database itu maksudnya bukan terminal. Nah, kalau database terminal itu terlalu banyak. Nah, ini database tentang alumni, tentang Kagama. Karena ribuan alumni yang tersebar di seluruh dunia yang perlu kita tahu, kita saling komunikasi, menjadi media silaturahmi, menjadi media berekspresi juga. Mudah-mudahan Kagama Bicara nanti bisa diterima di bukan hanya Kagama tetapi semua keluarga Gajah Mada, termasuk juga mungkin masyarakat umum, karena banyak aktivitas yang harus kita sampaikan. Alumni Gajah Mada ini kan tidak selalu yang bekerjanya di bidang sesuai dengan disiplin ilmu ketika kuliah. Nah, justru disitulah kita pengen tahu, pengen mendata untuk kita sampaikan ke publik apa saja. Nah, kali ini saya sengaja mengundang seorang perempuan hebat, aktif, karena kuotanya masih ada, jadi perempuan ini aktif. Namanya Mbak Ekan. Selamat pagi Mbak Ekan. Selamat pagi Mas Ana. Meskipun kita nggak tahu loh ini tayangnya mau pagi, tayangnya siang, mau pagi, malam. ya. Yang penting pokoknya semangat pagi semangat selalu. Pagi ya, mau tayang, mau tinta gitu. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat buat kita semua. Ya, Mbak Ekan ini adalah kita tahu di sini karena saya memang minta semua kalau yang ini bawa produk karena supaya kita bisa menceritakan. Mbak Ekan adalah owner Dapurnya Wiji, ya betul ya, Dapurnya Wiji. Nah, itu apa Dapurnya Wiji? Tapi itu nanti, karena bermula saya sempat mengikuti perkembangan atau beritanya Dapurnya Wiji itu dari yang ada Kagama Care dulu di base campnya Mbak Ekan di Mangun Sudira. Nah, apa itu nanti kita kulik. Tapi sebelumnya Mbak Ekan itu dulu kuliahnya di saya di psikologi Mas. Psikologi, UGM ya? Loh lah iya lah, ceritanya ya. Tersesat itu juga. Tersesat di jalan yang benar insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Psikologi angkatan 97. Oh iya. Iya, kita seusia. Iya, cuman selisih satu. Iya, satu dekade. Satu di depannya. Psikologi. Iya. Memang dari SMA atau SMP mungkin tertarik itu ke psikologi? Sebenarnya enggak, karena dari kecil tuh saya pengennya tuh ekonomi gitu. Jadi sejak SD itu nggak tahu yang terpatri itu adalah ekonomi. Nah, makanya saya bilang tadi tersesat, semoga di jalan yang benar waktu itu. Karena saya sempat keterima di STAN. Tahun yang sama. Tak pikir di STAN itu pameran. Iya, sekarang akhirnya buka STAN. Karena Nyawiji gitu ya. Dan kemudian di ekonomi UGM juga keterima tapi di D3-nya. Nah, kenapa kemudian yang diambil S1-nya psikologi? Itu karena saya totoan dalam tanda kutip dengan tentor. Jadi tentor. Oh, tapi jadi, bukan karena merasa bahwa masuk psikologi itu akan menjadi psikolog atau justru karena menjadi pasien? Enggak. Ya mungkin itu nanti belakangan. Tapi karena waktu itu nggak boleh untuk ngambil, jadi pengen ngambil di ekonomi, akuntansi sama komunikasi kan, pilihan keduanya nggak boleh. Pok jangan tinggi semua, UGM semua pula gitu kan. Iya.
gaya Mas waktu itu. Yang lebih tinggi apa? Psikologi. Pilihan pertama Ambil. saya Pilihan psikologi pertama? enggak ya. Oh. Iya gitu. Saya anak IPS jadi itu lintas kan ya gitu, Iya, iya. agak-agak tertantang gitu. Kok psikologi Delal- kok lintas kan enggak? Enggak, kalau di tempat lain kan itu sempat ada yang IPA, jadi Oh, IPC iya, gitu-gitu. iya, iya. Makanya menjadi tantangan gitu. Ya, Karena waktu itu dulu masih ada favorit. IPC, oh ya. Ya, Sekarang masih ada nggak sih? enggak ada. Nggak ada ya? Beda sudah Benar-benar beda, beda ya. Ya, kalau dulu kan IPA, IPS, PS, terus jadi IPC kalau yang ilmu gitu. alam sama ilmu Iya. alam sama bukan sama Ganjar karena alam itu Alam namanya Ganjar. Alam sama sosial terus ada di tengah-tengahnya itu Iya, IPC ya. C-nya iya. dulu apa? Apa ya, campuran apa ya? Apa lintas ya? Pokoknya Enggak, C-nya apa sih Mas? Cemangat. Oh iya. Cinca lah Iya, ya. iya. Oke. Gitu. Nah, jadi akhirnya yang diambil di psikologinya gitu. Karena kalau di saya sudah sampai Jakarta, sudah tinggal daftar ulang, tapi sampai di Jakarta Bapak ngendiko bahwa kan SC ini ketompo gitu. GM pula. Terus usut punya usut anak perempuan satu-satunya adoh gitu kan. Nah, itu salah satu pertimbangan lain. Iya, itulah. Terus alasannya biar bisa ngajarin adik-adik ya gitu-gitulah. Jadi akhirnya tetap di Jogja psikologi. Berapa lama? Berapa lama ya Mas? 4. Lumayan cepat untuk angkatan 4 tahun? saya. Serius. Karena saya masuk 97. Sayang loh, bayarnya kan murah. Itu Mas, waktu itu. Kenapa nggak dinikmati? Sebenarnya begitu. Cuman itu tadi Mas, karena ada adik-adik yang mengantri. Oh iya. Jatai, Jadi kan kalau zaman dulu itu masih begitu. Jadi bagaimana dalam tempo sesingkat-singkatnya itu bisa selesai. Terus tahun keren loh. Mungkin ini yang membuat kurikulum sekarang jadi 3,5. Jangan-jangan karena Mbak Ekan. Enggak, ada teman saya yang lebih cepat lah. Tapi ya itu bahasan yang lain ada. Emang Ada karena paling saya cepat itu berapa tahun? Yang paling cepat? 3, pokoknya hampir 4. Tapi wisudanya sebelum saya. Itu sudah ada. Berarti paling cepat aku loh. Iya. Aku bisa lulus 1 semester mata kuliah. Iya. Oke. 4 tahun sudah lulus. Tapi apa sih kegiatan waktu kuliah? Karena sekarang kan kok punya jadi usaha. Apakah gitu. ketika psikologi itu sudah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sekarang yang digeluti? Usut punya usut kalau saya inget-inget UGM iya. punya UGM, Oh iya, jangan usut diusut punya ya. usut, Oh iya. rokok. Oke lah. Jadi berbeda dengan teman-teman yang lain, kan banyak berkegiatan gitu ya di dalam, ada teater, ada ya macam-macam UKM dan sebagainya. Saya lebih banyak berkegiatan di luar. Jadi waktu itu saya bergabung dengan salah satu lembaga sosial Women Crisis Center di Jogja. Delalah mereka punya program magang, jadi membuka kesempatan untuk 10 orang. Karena masuk, jadi saya lebih banyak di situ pendampingan untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, tapi di kampus itu kenapa kemudian tadi mirip-mirip dengan Nyawiji? Kita punya kegiatan di psikologi itu namanya Elbom. Elbom. Apa itu? Liburan bocah muslim. Wes. Jadi ya itu prakteknya teman-teman psikologi ya, menerapkan dengan anak-anak. Tak pikir gitu. orang-orang Tinggal bom. Enggak lah. Radikal teroris bom. Jebol dengan anak-anak. Nah, salah satu kegiatannya saya itu lebih sering di belakang layar, bagian cari dana dari dulu ki ngono kuwi. Tak pikir ini memang tukang panggung. Enggak. Belakang layar berarti Resik. Iya. Gitu. Nah, itu terus kita cari dana. Salah satu pilihan yang dilakukan teman-teman adalah jualan. Nah, jualan itu adalah jualan jajan pasar. Karena kan mahasiswa. Dari mahasiswa dulu sudah nyoba jualan itu ya. Jadi saya dulu sampai sekarang masih ada yang kenal karena masih ada yang di pinggir-pinggir jalan Asem Gede. Iya, kalau dodolan tetangga Keranggan ya. ya, Mbak. Terus di Keranggan gitu ya. Karena setiap hari saya kulaan. Oh. Jadi jatah saya adalah kulaan. Kemudian dibawa ke fakultas gitu. Nanti ada teman-teman yang sudah berjaga. Nah, keuntungannya dipakai untuk membiayai kegiatan album, salah satunya. Ada banyak jalur usahanya. Berarti gitu. matkulnya Mbak Ekan itu bukan mata kuliah. Bukan. Ini mata kulaan. Iya. Ekstra. Iya. Anyar itu.
Ya, karena tidak semua orang bisa kulaan juga. Artinya kan ada waktu, ada jaringan, ya, ada waktu sama macam-macam. sepele, feeling cara nawar, feeling berkomunikasi. Lah kan eyang saya itu dulu jualan gudeg di Pasar Keranggan. Eyang Buyut. Jadi memang jejaring salah satunya lewat situ. Iya, memanfaatkan ya. Asas manfaat. Iya, asas manfaat tapi kan positif. Iya. Nah, mungkin dari situ kalau ditanya sekarang, loh kok jualan gitu? Saya praktek psikologi konsumen. Enggak, aku digaduk-gaduk ngene kuwi gaduk. Enggak, karena itu nanti ya kalau misalnya kita bicara Nyawiji, sekarang itu praktek. Kalau saya pikir-pikir, praktek kan saya nggak ngambil psikolog gitu ya, nggak ngambil profesinya. Jadi praktek saya itu lebih banyak belajarnya itu dengan langsung dengan teman-teman yang kemudian menjadi konsumen, dengan perilaku mereka. Kalau ngomong mau bilang perilaku tentang apa gitu. Nah, itu diamatinya sekarang gitu. Karena macam-macam juga konsumen itu. Ya, satu alasannya adalah memanfaatkan ilmu psikologinya ya. Salah satunya. Tapi alasan lainnya sebenarnya ya karena kepepet ke situ kan. Pilihan sebenarnya. Mau tidak mau jadi digaduk-gaduki semua ilmu masuk. Iya, ekonomi juga masuk. Makanya nggak diterima di ekonomi. Saya menerapkan ilmu ekonomi. Akuntansi masuk, manajemen masuk, teknik aja masuk, teknik sipil, ini cara membangun yang baik, strukturnya makanan. Ya udah gado lah, kita gaduologi gitu. Oke, jadi sudah dari mahasiswa punya aktivitas yang sebenarnya akhirnya nyambung dengan sekarang. Ya. Nah, ketika kepikir, ini akhirnya memulai agak membelok nih. Ketika akhirnya kepikir, oh ini ternyata menghasilkan. Sebenarnya waktu itu belum berpikir tentang hasil secara materi ya, gitu. Waktu awal kita dengan Nyawiji, karena agak mundur sedikit sebelum Nyawiji. Jangan. Saya masih bisa dikit kok. Jadi Mbak Yana. Ketawa-ketawa aja, diampet nih loh. Kalau nggak ada masalah nggak gitu. Iya, kalau diampet nanti susah loh. Jadi sebelum Nyawiji itu kita ada dalam Mangun Sudiran. Jadi tahun 2016 itu kan jadi ceritanya gini, saya dulu kan kemana-mana Mas, setelah lulus UGM, itu Mbak Ekan atau Mbak Surip? Tak gendong itu, saya nggak digendong soalnya. Jadi setelah lulus itu, karena tadi nyambung dengan dunia sosial yang sudah digeluti sejak mahasiswa, saya kerjanya dalam tanda kutip itu bergabung dengan teman-teman NGO, INGO gitu ya. Jadi memang nomaden dalam tanda kutipnya lagi. Nah, nomaden kan dapurnya Wiji. Jadi nomaden kan dapurnya itu usaha yang lain. Ya, jadi tak iklan. Tidak bersponsor loh ya gitu. Ya kan supaya setelah apa-apa lah, nggak apa-apa. Malah tak potong lagi. Ini teman-teman ya, Kagama Bicara itu nanti menerima loh, mau placing, produk, mau sponsor, ayo. Boleh. Iya, karena kasihan loh kalau kita volunteer terus. Iya, kerasa. Iya, karena kita harus semuanya tuh dalam koridor proyeksi ke depan. Persis. Oke, balik lagi. Nah, itu kan kemudian tahun 2010 itu saya kembali ke Jogja. Kantor itu base Jogja. Kembali di Jogja? Ya, Jogja kembali soalnya Mas. Tadi ya itu nomaden. Jadi saya sempat di Jakarta, Surabaya, mana yang lagi ya? Samba, Sanggau. Oh, jadi sebelum dapurnya Wiji itu akap. Iya, antar kota, antar provinsi dan LDR. Jadi ini makanya itu agak berat waktu itu ya, karena kalau pas belum punya anak nggak terasa. Tapi kan kemudian saya sudah ada 2 anak waktu itu gitu. Nah, yang besar yang kecil tuh mulai, "Mbok mama nggak usah kerja" gitu. Meskipun saya 2010 sebenarnya sudah base di Jogja ya. Tetapi sama aja sebenarnya, karena kantornya base-nya Jogja tapi kan kemana-mana. Senin berangkat, Selasa, Rabu, Kamis training misalnya, Jumat pulang, ya sama aja gitu. Satu yang menampar saya, pakai kata-kata untungnya ya. Itu Bapak mengatakan, "Sing mbok golek iki opo?" gitu. Bingung juga kan saya tuh nggak kehilangan apa-apa kok, nyari apa, tapi memang itu menjadi kontemplasi banget buat kami gitu. Karena Bapak Ibu sudah sepuh dan itu yang sekarang menjadi masalah. Bapak Ibu itu tidak mau anak-anak diasuh dengan ART atau babysitter gitu ya. Jadi harus oleh mereka gitu. Kemudian kan ngunduri sepuh. Terus masa ngomong terus misalnya seperti itu. Jadi
saya pikir-pikir iya juga, apa yang dicari wong ya nggak ketemu gitu tuh, wong yang dicari keluarga, keluarganya di rumah misalnya gitu. Ya udah ada, ngapain lari kemana-mana Itu gitu ya. jadi akhirnya dengan suami ya udah diputuskan saya resign gitu. 2017 itu mulai berhenti kerja kantoran dalam tanda Nah kutip ini ya. psikologinya keluar lagi harusnya, karena kan orang tadinya yang sibuk tiba-tiba harus berhenti kan. Nah Harus itu untuk mengelola, sama dengan yang post power syndrome ya. Ya. Jadi karena kuota saya masih on gitu kan, paket hemat gitu Iya, ya, tiba-tiba onnya keluar, setahun. aku kudu meh ngopo Ngapain? gitu. Nah, karena kan misalnya bicara mau ngomong anak lah, anaknya sekolah, terus habis itu ngapain sampai mereka pulang Ngomong misalnya. Akhirnya begitu, akhirnya salah satunya begitu, karena kemudian aktif di sekolahnya anak-anak, Ya. misalnya komite ya macam-macam Betul. gitu. Tapi kemudian masih bisa menerapkan apa yang dilakukan sama dengan dunia kerja, tapi sebagai konsulan atau freelance di Jogja gitu. Jadi dipanggil misalnya dengan teman-teman P2 P2A, DP3 semacam itu. Konsultan psikologi. Bukan. Oh bukan, lebih ke Untuk isu anak dan perempuan, masih terkait dengan Crisis yang center sebelumnya, tadi iya gitu. Nah kemudian ada mainan baru karena di 2017 itu kan ada rumah tabunnya bapak gitu, itu tidak terurus karena bapak gerah, Iya. Pak D dan Om meninggal, nggak ada yang nerusin sama sekali. Jadi ini kalau didiamkan, kan kalau dulu tanah kosong ya kayak sekarang inilah Mas, ada tanah kosong sedikit dibuangi. ya Jadi TPS, tanah uruk, gitu-gitulah. Ya, Gitu. Jadi waktu itu pemanfaatan, ya. itu asas manfaat yang lain. Iya, karena supaya sampah menjadi menarik itu kan harus dikelola dengan baik. Itu. Seperti lagunya Rihanna itu. Sampah lagi diamond. Itu Mas. Iya, Jadi iya, iya, iya. Jadi akhirnya jangan sampai kena itu ya. sudah mulai waktu itu, tapi uruk gitu ya. Ini kalau ada yang habis itu kok urukannya dibuang sini, wah ini nanti kami yang pusing juga Iya, kan iya, gitu. iya. Dan orang siapapun ke situ ya, Dan- uruk tanpa bolo ya. Coba banget soalnya. Nah itu sebelum 2017 tuh ada kejadian yang membuat semacam masa suram buat kami sebenarnya, karena Pak D dan Om meninggal dalam waktu seminggu jaraknya. 2016. 16, oke. ya gitu. Jadi kan mereka bertiga, tiga bersaudara, tinggal bapak gitu. Nah bapak itu selalu duka gitu kan. Terus bapak sendiri sudah gerah waktu itu kan. Post power syndrome yang lain karena selama ini bapak kemudian menjadi stroke. Wah ini harus mencari mainan yang bisa buat rame-rame gitu. Akhirnya saya teringat bahwa eyang buyut saya yang bakul gudeg, itu rumah itu jadi jujukan. Termasuk persinggahan untuk teman-teman yang mencari pekerjaan dari Wonosari terutama. Oh gitu. Ya, jadi yang mau jadi Bukan hanya ART. persinggahan keluarga Enggak. besar tapi Enggak. umum juga Iya. ya. Jadi kan eyang bakul gudeg itu bisa menampung sampai 23 orang di rumah. Kita punya rumah kayu gitu ya. Itu enggak semuanya pekerjanya eyang. Kadang-kadang adiknya ikut datang nunut gitu. Tapi kan dia belum punya skill. Iya, iya. Belum punya pekerjaan, kan enggak langsung diterima. Sambil mencari, dia semacam magang di rumah gitu di bakul gudeg Mbah Mangun Belajar Sudiro. pingin Tapi gitu kemudian ya, dia dapat tempat tinggal gratis, makan gratis di situ, tapi sambil belajar, tapi sambil bantu jualan gitu ya, maksudnya masak dan sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh ada temennya bapak yang cerita gitu, bahwa biyen ki aku nek ra ndedit nek ora iso maem merono ki mesti maem. Batin saya iya wong warung tempat makan gitu ya. Tapi kan eyang tuh jualannya di pasar gitu. Iya. Oh enggak di rumah enggak di pasar Keranggan. Hanya benar-benar untuk proses ya. Iya. Nah, tapi kan ada tempat makan yang di rumah juga, maksudnya pasti sedia kan gitu. Nah, itu yang kemudian banyak orang datang, teman-teman gitu. Nah, akhirnya itu 2017 sambil saya mencari kegiatan karena selesai kerja, terus bapak juga gerah, jadi kita membuat Dalem Mangun Sudiran Untuk homestay. homestay. Ya, kita ada 4 kamar. Itu 2017. 17. Oke. Ya. Nah, terus jalan kan, Zet. Ya, kadang-kadang lari juga sih, Mas. Ya malah tadi aku mau bilang Ih. jualan terus. Jualan terus Lari enggak ya. cuapek. Iya, itu. Nah, terus kena COVID. Kan itu ibarat bayi masih ya belajar jalan ya, enggak sampai 3 tahun, 2017 sampai 2019-an kan ya itu COVID ya. Masuk kena COVID, kami mati suri Mas homestay itu.
COVID itu benar-benar nggak nerima. Enggak, kan Jogja tutup, siapa yang mau nginep juga mas gitu. Tapi kan beberapa tempat itu justru kayak Kita ini. nggak berani karena begini, homestay kami itu ada di tengah Tengah kampung, kampung, gitu. Jadi ada waktu itu kan sempat lockdown dan sebagainya. Kemudian ada Enggak, aku sok-sokan bilang gitu padahal nggonku ya. Iya. Nggonku ya tak tutup. Iya, dan hotel-hotel besar mungkin ada yang buka dengan penerapan protokol yang banyak gitu ya, ketat, surat. ya. Nah, tapi yang kami jaga itu keluarga juga, karena balik lagi bapak itu kena stroke itu tadi, jadi Oh iya. lebih rentan gitu kan. Meskipun terpisah ya rumah dan sebagainya gitu, tapi kami lebih protektif untuk itu. Iya, gitu, belum untuk lagi yang keluarga. ini lebih ke masalah sosial ya. Persis gitu, jadi Bukan persis kalau Jogja Oh, iya. PSIM. boleh mas nanti kita masakan Oke, Gitu. mungkin kita potong ya. Ya. Homestay sudah, tapi dapurnya Wiji sudah ada. belum. Jadi Belum. homestay jalan kena COVID, Berhenti. akhirnya harus berpikir yang Iya. lain. Saya sempat baca tagline-nya Mbak Ikan gitu. Ketika pintu rezeki tertutup. Ya, ketika satu pintu tertutup, jendela tetangga terbuka. Itu yang lain. Ketika pintu tertutup, jendela tetangga lebih hijau. Iya, jebul sate hijau. Tapi itu yang artinya kita tidak boleh patah semangat. Kami menyemangati diri sendiri karena kan satu sudah resign, Ya. delala kena. Tapi Ya. saya berpikirnya waktu itu masih untung wong Jawa kan ya. Ya, Apapun kondisinya apapun untung gitu. Untung loro. Ora. Untungnya. Coba nek ora loro. Aku Mesti mungkin malah meninggal. enggak, Bisa. aku nek ra loro, aku mungkin wis ning dindi. Aku resikonya gede ya. Nah itu, jadi masih beruntung bahwa saya berpikir suami saya kan masih kerja dan tidak terkena imbas meskipun COVID gitu. Iya. Justru kemudian dia bisa work from home gitu. Jadi kita jadi malah satu di ngumpul. rumah. Untung Untung. COVID. Dan secara ini meskipun jadi satu kaki, karena cuma dia ya Iya, tadinya, itu masih cukup lah untuk kami gitu. Nah. itu ya tanggung jawab itu. Lah, iya. Wah, Tapi kemudian ngerti kan banget. ada tanggung jawab begini mas. Ini ngomong gender ya. Itu bahasan yang lain. Kita tidak ingin merumahkan staf homestay. Yuk mikir-mikir apa ya? Salah satunya ada kakak maker itu. Ya sudah. Pikir enggak merumahkan berarti Iya, di koskan. Enggak di rumah. Itu ada masih Kakak maker ya waktu itu ya. secara kegiatan itu masih ada yang membuat kami stay sane gitu ya, maksudnya menjaga kewarasan. Karena kalau nggak ngapa-ngapain selama COVID ya mungkin Stres, ya saya mengalami sangat ketika hampir setiap hari jadwal nggak pernah istirahat, tiba-tiba harus istirahat kan, harus boleh aktivitas sing penting obah ben uteke ora wah. itu persis yang itu yang obah mamah bisa, obah waras ya bisa ya, obah gitu. mama sama obah papa. Kalau obah mama tok papahnya Kan pasif. papanya jauh. Ya, akhirnya Sik. ya makanya Oh, banyak suaranya keluar nggak apa-apa, udah ditahan. Oh, ketawa kok ditahan, ketawa itu nggak salah. Kenapa harus ditahan? alamiah. Alamiah. Terus Nah itu saya Mbak, sambil diminum Mbak. monggo, staf kami masih bisa misalnya kayak pengantaran, karena waktu itu kan gini mas, jadi selama COVID ada bikin hand sanitizer, pengiriman APD Indonesia Raya gitu ya. Itu pusatnya di Mangun Sudiran. Terus volunteer masih ada, tapi kita batasi karena awalnya kan kalau sebelum COVID volunteer itu misalnya kayak Lombok gitu ya, gempa. Itu volunteer tuh bisa berbis-bis. Jadi datang nanti berangkat sekian itu tuh banyak lah gitu. Tapi karena COVID kita nggak ini, jadi hanya ada 4 orang yang kemudian membantu gitu, rutin gitu, teman-teman volunteer. Oke. Nah kemudian mosok ya kayak Mas Anang tadi, mosok yo kerja bakti terus. Ya, pasti berpikir Itu kita realistis kan. itu Masa kan lama-lama tipis ya. Iya, kendiling limpang. Itu dia. Jadi kemudian masih belum berpikir material sebenarnya waktu itu, maksudnya income tambahan gitu. Tapi ada banyak yang kemudian kan datang, Mas, Mbak, bojoku PHK gitu. Aku yo resign ya. Gitu kan. Tapi enggak dijawab, Mbak, bojoku PHK. Isi mending ngowe. Aku bojoku PHP. Yang korban-korban PHP ketawa, Mas. Oke. Nah, itu ada banyak kan yang waktu itu
curhat baik datang maupun lewat online gitu ya, yang dengan segala kisahnya waktu pandemi bahwa secara ekonomi tidak bisa jalan. Ya. Kan di satu sisi yaitu jiwa kemanusiaan membumbung tinggi gitu, pengen ngewangi, tapi itu hebatnya kita, terus terang ya hebatnya kita tuh punya jiwa sosial yang tinggi meskipun dalam kondisi yang kita berat. Itu banyak di masyarakat kita seperti itu. Dan pengalaman banyak yang terjadi. Ada teman nggak punya pekerja itu ekspresinya berat. Terus saya kepikiran, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa mas. Enggak, kenapa? Mobilku mau ditarik. Karena nggak bisa bayar. Ya wes, tak bayari dulu. Tak bayari. Besoknya debt kolektornya datang, ternyata mobilku yang belum tak bayar. Lucu banget kan itu. Komedi satir rumah tangga. Tapi itu banyak terjadi gitu, dan kan tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan waktu Covid itu ya. Jadi tukang mie ayam jadi nggak jalan, yang jualan jajan pasar segala macam itu tadi, lah saya nggak bisa jalan gitu. Terus di sisi lain saya kemudian itu tadi mas melihat jendela tetangga yang terbuka gitu, karena pintu saya ketutup kan, pintu Mangun Sudiran ketutup. Nah kemudian ada teman-teman yang ternyata pengalaman kayak saya LDRan, tapi LDR-nya itu adalah bapak ibunya masih di Jogja, mereka kemana gitu ya. Anak-anaknya juga di Jogja, sekolah di sini. Nah, mereka kesulitan untuk makan. Dalam artian biasanya kan GoFood apa ya Gojek gitu beli online itu banyak gitu ya, atau banyak yang jualan. Memang ketika pandemi itu kan bisnis yang paling kencang adalah online. Ya. Operator instan segala macam, justru dia naik itu. Nah, supaya lebih ini dapurnya wijinya supaya banyak ini. Akhirnya muncul menjadi dapurnya. Nah, itu karena kemudian ada kebutuhan orang yang insoman, kan nggak bisa kemana-mana. Oh, ketek putih itu ya? Insoman si ketek putih. Itu Rawasinta nanti. Lah terus dia masuk, Mbak ini tetangga saya isoman tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ada komunitas yang baik gitu ya. Terus biar bisa tiap hari berbeda, tak pasrahkan aja gitu. Terus ada Mbak itu sakit ini satu orang ini ada misalnya 5 orang yang pengen ngirim. Nah, kalau dia ngirim nggak koordinasi misalnya, keuntungannya ketika lewat kami waktu itu belum di dapurnya Wijikan ya. Ketika lewat kami titip ngono terus kemarin udah dikasih sembako kok, sekarang dikasih puding misalnya, terus Mbak aku titip puding tapi kemarin udah dapat puding loh misalnya gitu. Kan nggak sehari habis ya, karena saya pikir waktu isoman itu salah satu yang berat itu mengelola makanan. Orang banyak peduli, orang ngirim tapi kan kemudian belum tentu termakan dan produknya kadang sama. Nah itu terus numpuk kan gitu, apalagi kan belum tentu nafsu makannya tinggi juga gitu. Jadi kita pakaikan yang lebih panjang, lebih apa ya gitu, diskusinya banyak gitu. Awalnya dari situ. Kemudian itu tadi yang biasa apa jajan pasar datang. Tapi waktu itu saya mikirnya gini mas, nek jajan pasar katakanlah yang 2.500 ngono, terus aku ngedol bijian, nah itu susah. Kan nggak ada lapak untuk jualan, nggak ada. Nah akhirnya balik lagi jiwa yang dulu gitu ya, kewirausahaan lah, pendampingan waktu zaman sosial keluar lagi. Oh ya sudah, jualannya pakai packagingnya kita dampingi. Jadi sekali beli itu nggak cuman 1, 2, 3 tapi bisa satu paket gitu. Kayak contoh ini ya. Ya ini kebetulan contohnya kita bawanya bukan yang basah-basah karena di sini nggak boleh bawa makanan. Ini boleh basah, tapi harus bawa keran. Laptop. Ini salah satu contoh pecinta teh. Oh iya. Ya, jadi isinya teh, tapi bukan teteh. Bukan teteh. Oh gitu. Ini produknya dapurnya Wiji sendiri atau? Nah itu. Merangkai. Kenapa dapurnya Wiji? Karena kayak lagunya Mas Anang ada Wijinya ya. Wah, The Pony nih. Nah, gitu. Dapurnya Wiji ini satu filsafat kuliah sebelah deh. Itu kita menyatukan banyak dapur. Oke. Jadi makanya dapurnya Wiji ya, bahwa Nyawijining ya, dapur-dapur itu menyatu. Nyawiji itu kan jadi satu. Gitu. Jadi menyatukan itu termasuk mencoba menghidupkan menyawijikan dapur ekonomi. Tadi yang kena PHK, yang kena apa. Tapi saya juga tidak menjadikan teman-teman itu sebagai staff. Karena satu berat. Yang kedua
tadi jiwa kewirausahaan, mencoba menanamkan handar beninya mereka bahwa ini usaha kalian juga loh partner kan. jadinya ya. Jadinya partner, dan mereka sekarang beberapa jadi juragan sendiri. Mungkin omsetnya lebih tinggi dari saya begitu. Jadi enggak, karena dia rumahnya lantai 2. oh iya, Jadi lebih omsetnya tinggi. lebih Jadi begitu. Oh, Jadi tapi ada kita- yang diproduksi dapurnya Wisi sendiri nggak? kita untuk saat ini baru produksi kopi, kopi Kalegan, tapi kebetulan nggak bawa. Iya. Jadi, Oke, ini sebagai contoh, makanya saya potong dulu ya, sebagai contoh bahwa ada produk pecinta ini teh. dari yang ini satu produsen. Beda. ya? Iya. Dirangkai ya. Iya. Seperti kan kalau di apa angkringan dulu, Teh. itu kalau bikin teh itu yang enak adalah campuran dari 3 jenis, Persis. ya kan? Iya. Nah, ini kebetulan Mbak Ekan punya apa ya? Ya feelingnya ke situ juga. Sehingga ini satu paket dikomposisikan dari beberapa produk yang Iya. yang saling mengisi lah. Dan gitu. kita coba cari yang teh yang tidak pasaran, dalam artian jarang yang non sewu Ya yang karena teh. kalau teh pasaran itu Ya, nanti di pasar. yang pakai anak-anak, Oh, cuma iya. buat mainan, bukan diminum. Betul, kalau pasar-pasarnya dari plastik, Iya. aduh. Oke, Itu. ini salah satu contoh. Ada Iya. berapa produk? Gini, berapa po? Gini, Mbak Ekan itu produce sudah ada, maksudnya merangkai atau berdasar pesanan? Saya bisa merangkai, kadang berdasarkan saya suka. Iya. Nah, gitu. Jadi misalnya kayak teh ini sebenarnya teh yang saya suka, gitu kan. Nah, biasanya kalau saya suka yang lain juga, gitu. Iya, Jadi iya, QC-nya ada di lidah. Iya. Tapi ada juga seperti yang tadi Mas Anang sampaikan, teh angkringan itu kan kadang-kadang jadi kelangenan, terutama untuk yang di luar, sudah tidak di Jogja atau Solo lagi. Iya. Ada ada angkringan gitu ya. Itu kemudian kita kemas yang teh-teh itu tadi lokalan itu Lokalan. tadi. Oh, ada juga? Ada, nyapu, terus apa 99 Buka, macam-macam apa, segala oh, macam. gitu. Oh, iya, Itu iya. balap gitu yang Oke. mereknya ajaib-ajaib, dan kadang-kadang tergantung pesanan atau request. Iya. Aku pengen gawe gift ngono ya, misalnya Sabun. oh iya. Hadiah. Wah, hampers. Susah loh Mas nyari. Iya, tapi banyak Saya ya. pengen ngasih Ya, makanya itu enggak ini, maksudnya gini supaya yang lain Ribet. juga tahu, apakah itu tidak justru ribet karena enggak spesifik? karena saya suka yang ribet mungkin ya. Jadi gini Mas, sejak zaman saya kuliah gitu di luar gitu ya. Saya tintingi itu apa ya bahasa Indonesia? Saya menintingi. Saya mengenali diri saya sendiri itu, saya suka misalnya gini, saya ke satu toko baju gitu ya. Iki cocok dienggo si A gitu. Ini cocok untuk si B. Nah, sebenarnya just tip itu sudah mulai dari situ. Mbak Eka ini tadi guru ngecingan loh. Mbak. Enggak, justru mengenali potensi. Bukan Walah. mengenai, iki mau dituduhkan, iki cocok loh gue iki. Tapi begitu karena Oh, jadi mak comblang barang ya. iya. Makanya kan sekarang ada just tip. Itu Iya, iya. sebenarnya Oh, kalau dulu sudah kita sudah lakukan ada dengan sebenarnya. begitu. Karena kalau waktu itu sebenarnya cuma gini, Mas, memuaskan hasrat untuk belanja. Kan wah ini meruh barang Iya. api-api misalnya begitu. Oke, gitu. ini produk karena biar maksimal lah. Terus tiba-tiba ada non konsumsi, non Nah, makanan, non kuliner. Konsepnya kemudian kita palu gada. Memang Oh, ribet, iya, apa iya, lu iya. mau gua ada. Badai ini karena sebenarnya ini semuanya pengalaman dari masa kecil ya. Oh, Badai gitu. itu Jadi sejak dapurnya Wiji, ini dapurnya Wiji juga. iya, masuk di KPL. Nah, ada Tapi batik, seriusan, ada masuk. ini Karena apa? kita ada makanan dan non makanan. Ini Tote bag tote bag ya, gitu. Kenapa ini? Nah, itu kenapa ada macam-macam? Ini sebenarnya kan tulisannya Nyonya Hangabehi, Mas. Oh, jadi apa-apa Dilayani. selama dilayani. bisa. Nah, Karena kemudian- Mbak Ekan perempuan, makanya apa-apa diayai. Kalau Kalau suaminya dimamai. apa-apa diiboni, diiboni. Tak kira dimamai. Gitu. Oke. Jadi apapun ada, tergantung ininya ya, karena kita punya link. Batik misalnya, kenapa sih Mbak main gitu? Ya sebenarnya dari waktu saya SD itu saya sudah bantu ibu untuk jualan batik misalnya gitu. Ada Ibu memproduksi batik atau produksi enggak. juga? Oh. Kita punya keluarga di Solo, Surakarta. Itu yang apa namanya? Bikin gitu ya, bebikinan. Ada yang batik, ada yang kemudian dia bikin apa namanya? Baju-baju seperti ini. Oke, karena produknya jadi ini Mbak Ekan itu banyak sekali. Makanya yang dipajang. yang dipajang ini kecil. Kalau Iya. dipajang banyak, nanti semua ketutup. Jadi kita nggak sempat ngobrol, ngobrol di balik produk-produk Iya. gitu kan. Nah, supaya orang tahu cari infonya di mana?
Kita ada di Instagram Dapurnya Wiji, lebih banyak juga di Facebook @ekan_ns gitu. Atau bisa di 0811 265 5325. Wah, nanti kalau di sini ya. Terus ini Mas, mungkin kan tadi kita memang lebih banyak main di packaging salah satunya. Iya. Nah, kemudian karena harus ada yang dijual sebagai identitas branding, kita mainnya kemudian di seperti ini. Oh, ini misalnya ya. Kemudian ini. Jadi ada yang eksklusif, ada yang nanti ada dus snack, ada dus makan, ada dus ya. Gembel. Ya, gitu-gitu. Nah, itu nanti isinya bisa bervariasi. Oke. Homestay-nya masih Masih jalan di dalam Mangun Sudiran itu. Ya, di Jalan Pak Kuningratan. Masuk dikit. Oh, Pak Kuningratan. Iya. Oh, tak pikir sing daerah Tugu Ngalor ya. Iya, ya, itu Pak Kuningratan. Sing marai ban bocor terus itu. Ya? Jalan sing marai ban bocor terus itu Pak Kuningratan. Oke, Mbak Ekan ini sudah memberi contoh, tapi memang banyak hal yang perlu dikulik. Nanti bisa langsung tanyakan ke Mbak Ekan, ke IG-nya bisa, ke Facebook-nya bisa, atau datang ke dalam Mangun Sudiran juga bisa. Searching aja pasti sudah keluar kok. Nah, yang lainnya juga monggo yang mau bergabung di Kagama Bicara silakan bisa menghubungi komen-komen di tayangan ini. Mungkin juga mau komunikasi sama Mbak Ekan lewat komen nggak apa-apa, nanti tinggal biarkan Mbak Ekan merespon. Dan untuk teman-teman Kagama yang lain yang misalnya pengen menyampaikan apa yang dilakukan, aktivitasnya yang bisa menginspirasi yang lain, dipersilahkan. Mau usaha, mau itu seorang guru, mau itu nelayan misalnya, mau seniman, mau petani, mau apapun, kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk bersilaturahmi, berkomunikasi melalui Kagama Bicara ini, gitu. Itu ya Mbak Ekan ya. Siap. Untuk sementara karena ya memang waktunya kita terbatas. Kalau kita diberi keleluasaan, saya ngobrol sama Mbak Ekan iso 10 jam. Ning podcast 10 jam sing nonton sopo, sing ngrungokne sopo. Tapi ini memang hanya untuk memancing. Supaya nanti biasa komunikasi ke Mbak Ekan. Mau pesan apa silakan, mau tanya-tanya juga saya yakin terbuka. Nek kebangetan takon tok terus ya mesti solusi mangkel. Pesanlah. Apa yang mau disampaikan yang terakhir Mbak Ekan? Apa ya? Ya kalau tagline-nya psikologi terutama Palaps itu never give up. Sebenarnya itu yang kemudian salah satu dipegang juga. Kenapa sampai Dapurnya Wiji itu muncul gitu ya? Karena ketika tadi satu pintu tertutup, yang lain terbuka. Jadi ya. yang pasti penting ada jangan jalan. Yang penting kita berusaha. Dan melangkah gitu. Karena gini Mas, banyak yang teman-teman datang di Mangun Sudiran karena kan itu jadi salah satu tempat ngumpul. Sebagian besar itu idenya tuh banyak dan luar biasa. Tapi kemudian 2 tahun kemudian tuh ya masih sebatas ide dan wacana. Karena kalau ide itu nggak dituangkan ya apalah gunanya. Jadi tenang saja teman-teman Kagamawan, Kagamawati. Kegagalan adalah sukses yang tidak ada. Tunda terus tapi terus kalah. Makanya tidak ada. Yang benar adalah kegagalan adalah kesuksesan yang akan ada di nextnya. Oke, matur nuwun Mbak Ekan. Siap, matur nuwun. Sukses ya untuk selalu Mas Wiji, untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan obrolan kami. Mbak Ekan memberikan banyak hal positif untuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman Kagamawan, Kagamawati. Ketemu lagi bersama saya Nang Batas di Kagama Bicara untuk berikutnya bersama alumni yang lain yang punya aktivitas yang berbeda juga. Terima kasih, sampai jumpa.